Dapat channel, dapat banget. Meletakkan barang bagasi di gang, di depan partisi, dan jalan keluar darurat. Sebelum terbang dan mendarat, silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, buka penutup jendela, menyimpan dan kunci meja di hadapan Anda. Jika Anda duduk di jalur keluar darurat, silakan membaca tugas-tugas yang tertera di kartu petunjuk keselamatan di kantung kursi. Kok, tapi daripada pada bingung nih kan, subscriber kita pada bingung, apa sih hubungannya narasumber kita kali ini sama penerbangan? Langsung aja kita panggilin kali ya narasumber. Wah, hari ini sih narasumber kita sih luar biasa keren ya. Memang yang sudah berkecimpung cukup lama di dunia penerbangan ya. Iya. Tanpa panjang-panjang lagi kita langsung undang aja narasumber kita kali ini ya. Wahid. Regina Wahid. Yeay. Halo, apa kabar Regina? Silakan. Silakan dulu Regina. Boleh perkenalin diri nggak sedikit, mungkin nama lengkapnya Regina Wahid siapa gitu, atau Regina Wahid aja? Nama lengkapnya Regina Matilda Netania Wahid, biasa dipanggil Gina. Instagramnya apa nih, barangkali nanti ada yang follow? Instagramnya @rewah_id. Nah, dalam kesempatan kali ini, thank you Regina for coming ya. Nah, tapi jangan lupa nih Daniel, kita lagi di mana sekarang? Di acara apa nih kali ini? Lagi ada di acara seperti biasa teman-teman, Dapat Channel, Dapat banget. Bareng gue Daniel dan Gue Peter, dan hari ini Regina Wahid bergabung bersama kita. hari yang sangat membahagiakan. Iya, karena kita keren hari ini akan terbang bersama nih. Jadi nih guys, hari ini kita kedatangan seorang pramugari penerbangan Sriwijaya Air ya? Airline Sriwijaya Air, betul ya? Iya, Sriwijaya. Dan dengar-dengar sudah Regina ini sudah kurang lebih 2 tahun ya, Iya. di dunia penerbangan ini ya, dan menjalankan sebagai pramugari ya. Pramugari. Nah, mungkin langsung aja ya guys, boleh sharing nggak nih Regina, awal mulanya nih ceritanya menjadi, kenapa sih pengen jadi pramugari? Satu, kedua, cara jadi pramugari gampang-gampang susah gak sih gitu? Awalnya sih kenapa mau jadi pramugari itu awalnya karena dulu tante gue tuh orangnya sebagai pramugari. Terus sering lihat dia lah make up gitu kan, pakai seragam pramugari, geret-geret koper. Geret-geret koper. Iya, geret-geret koper. Pagi-pagi orang pada mau iya. tidur, dia keluar rumah, lihat koper, udah make up, udah cantik lah. Terus ya namanya anak kecil dulu, cewek centil-centil ngeliatin, kamu mau kemana? Kok cantik banget mau kerja gitu kan. Terus akhirnya cari tahu tentang pramugari, tertariklah dengan pramugari itu. Bener-bener dari TK, SD, SMP, SMA kalau ditanya selalu cita-citanya menjadi apa? Pramugari sampai Dari TK ya? Iya, bener-bener Wow, bener-bener sesuka itu sama pramugari, sampai akhirnya pas SMA daftar di Sriwijaya tanpa ada, mereka belum ngadain pembukaan untuk rekrutmen. Tapi udah ngirim CV aja gitu. Seoptimis itu kayak ya udahlah ngirim CV aja, siapa tahu mereka bisa ngeliat CV gue gitu kan. Terus ya udah sekitaran 3 bulan nunggu kok kayak nggak ada panggilan, sempat hopeless juga. Dan pada saat itu yang kayak buat kuliah kayak gitu tuh udah nggak mau, gue pengen jadi pramugari aja gitu. Pokoknya pramugari aja. Oke, sip. Dan ternyata dipanggil, udah dipanggil via email, dan tapi nggak kebaca emailnya, dan itu udah ke skip sehari. Tapi untungnya mereka masih nelpon yang kayak Mbak tetap mau ikut rekrutmennya nggak? Kalau nggak besok masih ada satu kesempatan lagi, tapi harus hadir. Ya udah, jadi itu langsung ke Jakarta, dari Manado langsung ke Jakarta ikut rekrutmennya. Langsung ikut rekrutmennya. Dari Manado langsung ke Jakarta. Besok paginya ikut rekrutmennya. Gimana Dan nggak itu terima, serius begitu kok. Komitmen, itu yang dia makan komitmen ya. Dan fokus, ingat fokus teman-teman. Fokus, ya, oke. Terus pas nyampe di kantor Sriwijayanya, pikir kan karena udah skip 1 hari, ya mungkin udah tinggal beberapa orang gitu kan. Dan ternyata di sana masih banyak banget, ada sekitaran 600 orang yang masih ikut rekrutmen. Dan itu insecure juga, mereka pada tinggi-tinggi.
Sedangkan tinggi gue tuh standar 160 dan itu minimalnya untuk jadi pramugari ya, 160 untuk jadi pramugari. Dan mereka yang lain tuh pada tinggi-tinggi berputih-putih. Iya. Iya, pokoknya Cantik-cantik. kalau dilihat tuh gitu. kayak mugari banget lah gitu kan. Pramugari banget gitu ya. Pramugari banget gitu. Dan Terus kebetulan kayak ini kita di acara dapat channel yang judulnya dapat Dapet banget. jadi kalau nggak tahu kayak gila dapet banget mereka tuh kalau jadi pramugari gitu dan gue apa gitu kan. Oke. Tapi Regina aja segini udah cantik gimana? Kalau itu dibilang lebih Nah, cantik lagi kayak gimana aduh, itu apa? Pokoknya Iya. teman-teman yang lain tuh yang pada lolos itu pada cantik-cantik semua lah. Rendah hati dia, rendah hati. Bagi seorang sosok Regina ini ternyata seorang yang rendah hati nih guys. Walaupun suka terbang tinggi tapi hatinya tetap merendah, merakyat. Iya, Tapi iya. hari ini nih kita sebenarnya pengen ngobrol santai dan asik ya. Kalau gua, lu atau saya ini ya terlalu formal gitu ya. Aku Aku kamu. kamu aja ya. Oh. Aku kamu aja kita ya. Oke. Nil, silakan Nil. Nah Regina, jadi aku mau bertanya sesuatu. Jadi pertanyaannya itu kalau untuk jadi pramugari sendiri tadi kan ini berkaitan Regina tadi bahas untuk daftar jadi pramugari nih. Nah untuk jadi pramugari sendiri itu persyaratannya apa aja sih? Tadi sempat dibahas Tinggi minimum 160 cm, berparas cantik. Bisa berbahasa Inggris, Berbahasa cara Inggris. mengerti Oke. bahasa Inggris, mengikuti mandatory training di setiap maskapai yang dia daftarin ya. Oke. Terus lolos di setiap tes yang ada, nanti dapat FAC-nya. Nah, itu FAC kalau kita udah dapat sertifikatnya itu namanya Flight Attendant Certificate. Kalau kita udah pegang itu berarti kita officially stewardess atau pramugari. Dan bisa terbang tuh ya Bisa langsung terbang. ya. Ya. Nah itu proses trainingnya berapa lama kamu? Tergantung sih. Regina? Jadi setiap maskapai beda-beda ya prosesnya kayak gimana. Tapi di maskapai tempat aku kerja tuh waktu itu kalau dihitung-hitung ya 6 bulan, cuman ya adalah mundur-mundurnya karena kan kita banyak, satu batch itu satu angkatan itu banyak, jadi dihitungannya per orang. Per orang. Oke. Satu training itu kira-kira berapa peserta biasanya? Untuk batch aku waktu itu ada 23 orang. Oh, 23 orang. Yang keterima dari sekitar 600 yang Wow. Dari 600 aplikan, 600 peserta tersortir sampai tinggal 23 orang. Berarti cuma berapa persennya doang tuh ya Boy? Ilmu Kan lu matematika. ya Boy hitung-hitungan gua. 23 bagi 600. Aduh, gue lagi butek nih. Nah, Regina, terus kalau teman-teman di rumah sana ada yang mau jadi pramugari juga kurang lebih tesnya apa aja? Jadi kan tesnya banyak nih, cuma mungkin yang terpenting apa aja? tes yang biasa, yang pasti di setiap maskapai ada lah ya. Tes performance, yaitu Performance, tinggi berat badan. Tinggi berat badan. Biasa kalau di tes performance itu dilihat cara jalannya, cara berdirinya, Mesti bisa berenang juga kan? gitu ya, Mesti bisa berenang juga kayaknya. Harus nggak? Enggak juga sih. Oh, nggak harus bisa juga berenang. sih. Oh, Tapi oke, disarankan ya bisa berenang karena kan nanti misalnya in case in emergency kita Iya. kalau misalnya di laut ya mau Betul. kita harus bisa. Harus bisa. Oke. Katanya kan pendaratan darurat juga di kalau misal pesawat mesin mati atau apa dia harus dilakukan pendaratan darurat itu di laut ya katanya. Ya bisa di mana aja, bisa di laut, bisa di lapangan, bisa di atas semua orang ya. Namanya darurat kita nggak tahu kita harus. Betul. Kita- Oke. Sebenarnya yang aku mau tanyain ya Regina ya, kan kalau misalnya pesawat itu kan kita suka lihat pramugari gitu ya, banyak pramugari dibanding pramugara ya. Pramugara biasa satu orang gitu kan ya. Iya. Nah kalau pramugari kan suka pakai hak tinggi tuh ya. Nah sebenarnya aku tuh sebagai penumpang itu tuh agak-agak gimana gitu loh. Aku lagi ngebayangin kalau ya amit-amit gitu ya sampai ada kejadian apa-apa, itu pramugari pakai hak tinggi bisa lari tuh. Langsung dicopot Apa kayaknya. langsung copot atau? Jadi yang high heels yang kita pakai itu hanya untuk jadi nanti dalam pesawat itu kita ganti, ada flight shoes-nya, namanya service shoes. Jadi itu sepatu service yang kita pakai pada saat in flight. Oh, service shoes guys. Iya. Jadi nggak selalu pakai hak tinggi. Nggak selalu pakai hak tinggi. Jempol kamu sakit kan kalau hak tinggi Iya terus sih. berjam-jam ya? Apalagi kalau pesawatnya turbulensi ya. Nah ya itu Nah, termasuk itu ke safety juga. Jadi kita
harus safety ke diri kita sendiri dulu. Ya, jadi untuk menyelamatkan orang lain kita sendiri juga berarti harus menyelamatkan diri kita dulu sendiri. Iya. Betul ya Regina ya, seperti itu ya. Kita harus safety dulu baru kita menyelamatkan orang lain. Iya. Gimana kita mau menyelamatkan orang kalau kita Nggak selamat. Ntar orang yang kita mau selamatin juga nggak selamat. Iya. Ya kan? Nah, Betul, terus betul. Regina, berkaitan dengan keselamatan, kan kalau penumpang punya apa namanya masker oksigen. Mas. Nah, Iya. kalau pramugari, misal terjadi penurunan oksigen di dalam Cabin. ruang pesawat, itu gimana? Ya itu kita ada prosedurnya. Kalau misalnya kita lagi servis, lagi dorong troli gitu kan, terus tiba-tiba Tarik punya penumpang. jadi setiap kursi kan itu tiga. Tapi dropable oxygen mask itu namanya dropable oxygen mask. Jadi dia karena turun kan. Nah itu ada 4. In case kita lagi di tengah, lagi di cabin, terus kita kehilangan oksigen, kita bisa ambil salah satu gitu. Oh, nah ini gua baru. Satu itu bisa buat kita juga. Baru tahu Satu misalnya ada bayi, jadi 4 kan total penumpangnya di satu Iya, row iya, itu betul, bisa betul. ambil dari salah satu itu juga. Oh, jadi selalu ada ekstra ya. Ada ekstra. Nah, guys, cuma ada di Dapat Channel kalian mendapat pengetahuan seperti ini. Nah, ngomongin bayi, kemarin atau 2 hari yang lalu tuh bayi Ada yang viral lagi tuh viral. ya. Kamu denger gak Regina tuh Ya, yang, tahu. yang sepanjang perjalanan ada pramugari gendongin Gendong bayi. Itu gila, kita waktu aku baca itu aku terharu banget loh. Itu boleh ceritain gak sih? Kamu pernah melakukan itu juga? Waktu itu pernah. Oh iya, kamu juga. Tujuan ke Makassar. Nah, ada. Oke. Itu kenapa sih sebenarnya sampai bayi harus digendong sama pramugari bukan sama orang tuanya? Ya mungkin pada saat itu bayinya lagi tidak nyaman. Kadang kita juga kalau di pesawat kan kadang nggak nyaman karena dengan oksigen yang itu aja kan. Iya. Kadang nggak nyaman atau dengan keadaan yang sempit, kursinya berdempatan sama yang lain. Kadang bayi juga nggak nyaman atau enggak dia masuk angin juga karena dingin atau enggak dengan oksigen yang seperti itu. Waktu itu sempat kejadian kayak gitu ke Makassar, bayinya masuk angin, jadi dia kembung selama perjalanan 2 jam 50 menit dia nangis terus. Dari pesawat mau take off sampai pada saat in flight nangis terus. Akhirnya mau ngomong kita tanya ke ibunya, bayinya kenapa bu? Iya. Mau kita bantu nggak? Ya kita harus tanya dulu kan, nggak mungkin kayak saya Langsung gendong ya bu ambil, gitu. iya. Karena ini kan ya anak gitu. Betul. Iya anak saya dari tadi nangis, sudah dikasih susu nggak mau, dikasih minum nggak mau, tapi gelisah anaknya. Ya udah boleh saya bantu, saya bawa ke depan ya bu gitu, atau enggak dan ibu ikut juga sama saya supaya anaknya nggak nyariin ibunya. Oh iya saya gendong bawa ke depan. Yang mungkin bayi sekarang suka ya kalau misalnya dibawa jalan-jalan, mungkin mereka ya udah digendong aja gitu, terus ditepuk-tepuk akhirnya dia diem. Ya itu karena kembung. Iya. Dan itu Perjalanan diajarkan panjang. di training itu diajarkan juga. Enggak Menghandle sih, bayi. itu Oh, enggak diajarkan. Naluri aja sebagai seorang Naluri wanita. sebagai Iya seorang sih. wanita. Oke. Tapi kejadian kayak gitu kadang bukan cuma pramugari doang. Kadang pramugara ada senior saya pernah kejadian juga kayak gitu. Bayinya nangis sepanjang perjalanan, digendong sama dia, udah langsung tidur malahan bayinya. langsung tidur? Iya, jadi Oke. Ya, Lucu naluri juga ya, sih. naluri lah ya. Tepuk tangan dulu dong guys. Ini luar biasa. Luar biasa ini. sekali. Oke, sharing hari ini dapat channel ya. Bisa Oke. menyelamatkan jiwa-jiwa penumpang, juga bisa ngasuh bayi. Betul, kurang lebih seperti itu ya Daniel ya. Nah, Oke. terus Regina, pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya nih sama Regina nih. Kalau misalnya pramugari itu kan biasa rambutnya suka disusun rapi banget. Itu tuh ada yang nyusunin apa nyusun sendiri sih? nyusun sendiri dong. Kalau nyusunin masa kita pakai muat tiap hari? Nggak mungkin kan. Berapa jam untuk prepare ya kalau pas mau terbang? Untuk prepare 2 jam sih. 2 jam. 2 2 jam. jam. Prepare. Untuk make up, rambut, semuanya. Wow, lama juga ya. Kalau sampai telat gimana tuh? Oh, boleh ceritain nggak? Misalnya nih kamu hari ini terbang nih. Oh, paling jauh kamu terbang kemana? Regina? Paling jauh sih ke Cina. Ke Cina, oke. Misalnya hari ini kamu harus berangkat ke Cina, Shenzhen mungkin ya, Shenzhen Iya. ya kalau Sriwijaya ya. Penerbangan pagi jam Nah, penerbangan pagi jam 7 pagi deh. jam 7. Nah, itu boleh ceritain nggak rutinitas kamu nih? Kalau misalnya Jam jam 7 pagi, penerbangannya flight. itu jam 7, ya kan? Pramugari itu atau pramugara harus melakukan yang namanya sign on, yang kita datang ke bandara dulu gitu. Itu harus
2 jam atau 1 jam 30 menit, 90 menit lah sebelum jam penerbangan. Jadi sebelum dari jam 7, berarti jam 5. Jadi paling nggak jam 5 sudah harus Jam sampai 5 di bandara. udah harus sampai di bandara. Wow. Nah, Oke. kita siap-siap 2 jam, jam 5 kurang 2 jam, jam 3. Belum perjalanan ke bandara ya? Belum perjalanan ke bandaranya. Ya, jadi kita harus paling siap-siap jam Paling nggak 5-6 jam dulu tuh ya, udah mesti siap-siap, udah rapi-rapi, bangun segala macem 5-6 jam. Capek juga ya. Wah, Dan itu padahal harus berangkat jam lengkap, harus lengkap, rambut harus rapi, seragam harus bersih. Oh, kalau sampai ada harus pakai ketinggalan hijab, name nggak tag-nya? boleh. Nah, itu istilahnya no go item. No go item. No Iya. go item. Nggak boleh. Jadi semuanya harus ada wing-nya, harus ID card-nya ada, name plate-nya harus ada, harus pakai jam. Kalau untuk pramugari harus ada antinya. Jadi harus lengkap lah. Sudah ada ketentuannya ya? Iya. Oke, jadi ingat guys, jadi pramugari itu juga gimana ya? Pertama harus teliti, harus benar-benar siap, prepare ya, prepare sangat-sangat prepare nih. Kalau enggak no go nih ya. Iya. Nah yang ketiga juga ya harus pintar-pintar ngatur waktu ya. Karena untuk terbang misalnya contoh jam 7 pagi, jam 1 udah mesti siap-siap gitu, bangun segala Berarti macam. tidur juga harus lebih awal, nggak Iya. bisa keluar malam gitu kan. Tidurnya udah nggak kayak orang normal. Iya tergantung, ya jadwalnya udah kacau Jalannya ya. udah kacau banget. Kamu boleh tanya gak, seminggu kira-kira berapa kali penerbangan sih? Misalnya ke China deh, itu China kamu transit apa gimana? Apa langsung balik lagi? Karena ini lagi pandemi ya, jadi pergi balik, PP aja. PP? Iya, jadi Cengkareng. Waduh itu capek sekali ya. Capek ya. Itu sampai di China istirahat dulu atau Jadi nggak langsung nyampe transit, kayak transit biasa, ya turun penumpang, ganti penumpang lagi, naik penumpang, kita balik lagi. Langsung berangkat lagi? Berangkat lagi. Wow, saya terpana dulu nih. Karena saya lagi ngebayangin kalau saya nggak tahu bisa apa enggak kayak gitu ya. ngantuk sih kalau udah Capek harus sih. berangkat pagi, terus kan preparingnya juga udah gimana ya, udah dari jam Iya. 2:30-an gitu kan. Nah Regina, terus tadi ada sedikit bahas tentang COVID nih kan, karena lagi PSBB kan. Ada nggak sih prosedur New kesehatan ya yang baru di pesawat apa sih gitu kan? Yang untuk penerbangan ya sama aja sih sebenarnya, ya kita harus pakai masker, harus social distancing, jaga jarak. Sekarang kan kalau di pesawat 70% kan totalnya yang on board penumpang. Jadi nggak full. Jadi untuk satu row itu ada ada kursi yang kosong di tengah-tengah untuk misahin penumpang satu yang lain. Oke. Jadi hanya bisa kapasitas 70% ya, nggak 70%. bisa full lagi ya, seperti dulu ya. Iya. Dan harus wajib masker. Kalau Wajib misalnya masker. orang nggak mau pakai masker, Kalau nggak mau pakai masker, pesawatnya nggak bakal jalan. kita kita saranin untuk pakai masker karena itu untuk kebaikan dia juga kan. Karena Satu di- pesawat itu kan banyak orangnya dengan oksigen yang itu aja. Iya. Ya, harusnya dia. Karena saya pernah dengar tuh baru-baru ini juga minggu lalu kalau nggak salah kejadian tuh di salah satu negara lah, bukan di negara kita ya. Iya. Sampai ini orangnya nggak mau pakai masker, terus penumpang-penumpang lain pada marahin kan, dan terus pramugarinya suruh dia turun, nggak mau juga, akhirnya tonjok-tonjokan dia di kabin pesawat. Ya itu udah termasuk unruly passenger sih. Jadi Unruly passenger ya? ya karena tidak bisa mematuhi peraturan. Kalau kayak di Indonesia kan ya emang protokol kesehatan emang udah dari pemerintah. Iya. Ya kita cuma bisa untuk menjalankan itu. Kalau misalnya salah satu dari penumpang nggak bisa untuk menjalankan peraturan itu, mau nggak mau ya kita harus turun. Iya, jadi harus tegas lah ya. Iya. Karena ini kita menyangkut inilah ya. Pernah ada nggak kesehatan orang. selama PSBB berlangsung ini, ada nggak Regina dapat penumpang yang bandel gitu, nggak mau pakai masker? Yang nggak mau pakai masker sih enggak ya. Dipakai tapi kadang Diturunin. Cuma di mulutnya doang atau nggak di ininya doang, di Hidungnya nggak dia nutupin jenggot doang. nutupin jenggot doang ya ada yang kayak gitu. Sudah banyak juga tuh. Atau Oke. masker yang ditaruh dijadiin penutup mata buat Iya. tidur. Nah, itu lucu tuh. Betul, masker malah dibuat Itu tidur lucu. sekalian ya. Iya. Iya. Nah, Regina, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Gua mau nanya yang seru, aku mau nanya yang seru-seru nih, Regina. Ya. Dengar-dengar nih, di luaran lah ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Di luaran nih kan suka ada persepsi-persepsi orang gitu ya, kalau seorang pramugari itu kan biasanya ya cantik, ya aduhai gitulah ya. Aduhai gitu kan, sampai teradu-adu gitu kan.
Nah, itu juga pernah ada kayak ya persepsi orang-orang kalau biasanya tuh pramugari itu pacaran loh sama pilot-pilotnya gitu loh. Itu bener gak sih Regina? Mau dibilang nggak benar juga ya enggak, ada yang kayak gitu ya. Ya kita nggak bisa membatasi mereka mau berhubungan dengan siapa aja kan. Cinlok cinta lokasi ya. Cinlok Jadi cinta lokasi itu kejadian karena si pilot dan pramugari sering terbang bareng. Sering terbang bareng ya, wajar nggak sih kayak kalau di kampus juga sering ketemu, lama-lama juga bisa cinlok juga kan. Bukan pramugari sama pilot aja sebenarnya. Itu hal yang biasa sih. Atau mungkin pramugari sama penumpang gitu pernah kejadian. Ada aja sih ada yang kayak gitu. Pernah temen Regina atau Regina sendiri bahkan. Enggak sih. Enggak. Kalau pernah nggak di timnya Regina jadian sama penumpang atau jadian sama pilot? Ada yang kayak gitu. Ada sih, ya. Iya. Jadi memang bener lah ya. Ya namanya itu cinta lokasi, harap dimaklumi lah ya. Dylan 1990 aja bisa cinta-cintaan sambil naik motor. Cinta lokasi juga sebenarnya kita satu SMA. Iya, satu SMA. Masa kita nggak boleh ya pramugari sama pramugari? Itu suatu sekolah kan luas. Kalau pesawat lebih sempit, ketemunya lebih dekat-dekatan. Gimana nggak cinlok? Iya. Lagi bikin roti bareng gitu kan di belakang apa roti gitu, siapin breakfast gitu kan? Apa sih istilahnya tuh makanannya? Iya, kita siapin makanan buat penumpang. Iya, kan bisa kesentuh thinkingnya gitu. Kesetrum. Oke, berarti ya kejadian lah ya. Oke, terus apa lagi nih Daniel nih? Nah, terus udah gitu kan sekarang nih tadi karena bahas hubungan sama pilot ya. Sebenarnya tuh kan belakangan ini lagi ada video viral juga selain yang gendong anak. Apa tuh Daniel? Yang ada wanita masuk ke ruang kokpit. Oh iya, gue dengar juga tuh di luar negeri kalau nggak salah ya. Apa di sini? Antara di Indonesia di atau apa ya? Masih simpang siur sih. Iya. Bisa memastikan. Kalau nggak salah ceritanya tiba-tiba ada cewek keluar dari ruang kokpit ya. Dan itu ada penumpang yang Pakistan rekam itu pakai kamera gitu kan. Nah itu sebenarnya tuh tapi kita mungkin nggak bahas ke arah sananya sih. Tapi sebenarnya emang boleh apa enggak sih? Kan di situ kata penumpang kan dia mau komplain karena ada orang lain selain pilot dan co-pilot keluar dari kokpit. Tapi orang itu belum tahu ya penumpang atau bagian dari pramugari. Bukan dari pramugari yang jelas. Oke. Sebenarnya sih peraturannya selain dari awak kabin nggak boleh masuk ke dalam kokpit. Tanpa izin kita pun yang pramugari atau pramugara mau masuk ke dalam harus ada izinnya. Jadi kayak captain mas izin masuk gitu. Baru kita boleh diizinin masuk. Baru kita masuk gitu. Kalau misalnya ada orang lain selain awak kabin yang masuk, kayaknya nggak mungkin deh. Nggak boleh. Karena ada peraturannya. Itu dilarang gitu. Itu dilarang. Oke, jadi guys jangan kayak begitu ya, masuk ke kokpit pilot lagi terbang pesawat, kalian masuk. Wah nggak boleh itu. Nanti pilotnya kaget repot, pesawatnya belok. Aduh, apa benar. Nah, Oke. Terus Regina pernah nggak sih ngalamin satu kejadian unik pas lagi penerbangan, misal dapat penumpang yang gimana, yang rese atau apa penumpang yang genit atau kayak om atau koko yang genit atau gimana gitu? Kalau Ko Peter genit nggak Om Peter? Kalau saya sih Dilan 2020 saya nggak pernah genit, tapi cewek genitin saya. Bercanda guys. Ya gimana Regina? Pernah sih, malah waktu itu awal terbang, jadi yang masih kayak kaku-kaku gitu, masih apa ya, masih awal baru gitu kan. Lagi terbang ke suatu daerah, lagi proses boarding, ada ibu-ibu datang dengan tetengan yang sedemikian rupa banyak gitu kan. Itu belanjaan dari pasar. Oleh-oleh nggak tahu dari mana gitu kan, yang udah di wrap. Wah seru nih. Mbak. Iya selamat pagi ibu tempat duduk nomor berapa boleh saya bantu gitu. Saya tempat duduk di nomor sekian, ini barang saya, tolong taruhin di atas ya mbak. Bel boy. Terus dia langsung nyelonong aja gitu, ninggalin bener-bener barang-barang tuh ditaruh aja di aisle gitu, tinggal. Terus dia masuk ke kursi dia. Aku tuh junior kan di situ, jadi kayak mau ngapain nih gitu kan. Ini kenapa maksudnya menemukan hal yang baru kayak gitu. Gak pernah nyangka ada penumpang yang kayak gitu. Betul. Terus ada senior datang terus dia bilang kamu gak boleh kayak gitu, tegas bilang angkat barangnya naikin ke atas. Nah itu takut kan, maksudnya takut dikomplain. Cuman ya kita emang gak boleh buat ngangkatin kayak gitu karena itu sebenarnya bukan tugas kita. Jadi
buat ngangkatin barang itu bukan tugas kita, tapi kita membantu ya kan, bantuin untuk naikin ke atas gitu. Ya akhirnya sampai kayak ibu, barang ibu mau dinaikin ke atas, iya mbak tolong kita angkat bersama ya bu, jadi kita angkat bareng. Dan akhirnya ibunya masih terima lah ya dengan ya cara, terima, tapi yang kayak ya gitu. Iya kayak agak-agak sedikit bete-bete. Gitu. Berarti gini kok, gue tahu nih kok kenapa syarat pramugari harus tinggi biar bisa bantu naikin barang. Oh iya benar bisa jadi, bisa. Kalau kurang memadai kan nggak nyampe nanti. Iya betul. Nah sekarang aku mau nanya lagi nih Regina nih. Kan kalau tadi kan cerita dari sisi penumpang ada yang rese gitu ya. Ada kejadian yang positif apa gitu gak selama Regina menjadi seorang pramugari? Positif atau dalam pengertian gini, wah itu kejadian keren banget ya, gue jadi seneng banget udah jadi pramugari. Gitu. Kalau tadi kan itu mungkin dari sisi negatifnya nih. Nah sekarang kita sisi yang bikin wah emang pilihan tepat menjadi seorang pramugari untuk seorang Regina. Setelah jadi pramugari, terus ketemu dengan banyak orang, setiap hari ganti-ganti kru, ya kita kan nggak bisa milih kita akan terbang dengan siapa aja, partner kerja kita siapa itu kita nggak bisa milih. Jadi setiap hari itu ganti, setiap minggu ganti dengan penumpang yang berbeda-beda dari setiap daerah. Ya menurut aku sih itu salah satu hal yang patut disyukuri gitu. Nggak semua orang bisa dapat kesempatan untuk ketemu dengan orang yang berbeda-beda di tiap hari gitu, dengan sebanyak itu, terus di daerah yang beda-beda. Jadi kadang kalau ke daerah misalnya ke Balikpapan ngobrol sama salah satu penumpang, ya ada aja gitu ngomong, iya saya curhat gitu tentang keluarganya. Ke misalnya ke Makassar ketemu lagi sama ibu-ibu atau bapak-bapak ngobrol lagi, istilahnya kayak setiap hari tuh punya teman baru, punya teman cerita baru, punya teman sharing baru. Seru juga ya. Dan yang jadi pelajaran itu tuh bisa saling ngerti gitu, setiap orang kan beda-beda, jadi kita bisa saling ngerti untuk menangani atau enggak saling kenal sama orang lain tuh kayak gimana. Oke. Jadi berbagai macam orang dengan berbagai macam kepribadian, dengan berbagai macam karakter. Di situ Regina juga menjadi on the spot ya, belajar untuk beradaptasi. Kalau misalnya menghadapi karakter orang seperti ini, Regina harus respon seperti ini atau ngajak ngobrol seperti ini. Keren. Kita mungkin sebelum diakhiri kita bahas aja dulu ya pertanyaan. Jadi gini Regina, pernah nggak sih ngalamin yang kayak keadaan yang kayak dalam keadaan bahaya pesawat? Puji Tuhan banget sih, hampir 2 tahun ini belum ada yang sampai yang bahaya banget, yang sampai bikin panik udah mau emergency mendarat-darat tuh belum pernah. Oke. Yang bahaya apa sih? Kayak misal kalau lagi hujan badai atau apa sebenarnya itu? Sebenarnya sih bukan kebakaran, ada asap aja di dalam pesawat itu bisa bahaya tuh ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam pesawat yang di luar kendali kita kayak gitu, itu juga bahaya. Di luar kondisi yang semestinya itu udah dianggap bahaya dan harus sudah ada protokol keamanan. Betul ya? Iya. Nah terus kan sering kalau naik pesawat malam itu kan ngeri banget, apalagi kalau pas hujan petir nyamber itu sebenarnya pesawat tuh bahaya nggak sih kalau kesambar petir? Di pesawat itu tuh ya ada anti petirnya. Udah ada anti petirnya. Ya, sudah aman sih semestinya ya kan kita udah modern ya, pesawat zaman sekarang ya. Berarti nggak usah takut ya kalau ada petir kilatan cahaya gitu pas. Sebenarnya saya ada pertanyaan dan sebenarnya ini untuk mewakili salah satu teman saya di luaran nih, seorang ibu nih sebenarnya dia itu tuh belum pernah naik pesawat. Dan jadi itu dia belum pernah naik pesawat, jadi sebisa mungkin dia lewat darat ya. Waktu itu saya pernah nanya iseng ke dia nih, kenapa sih kamu nggak mau naik pesawat? Dia bilang aku takut. Jadi dia punya kayak paranoid ya. Karena dia itu kan fobia atau apa saya nggak tahu. Ketakutan berlebihan terhadap sesuatu hal. Ketakutan berlebihan gitu loh. Nah, kira-kira kalau ini ibu ketemu Regina nih ya, kira-kira apa yang Regina sampaikan? Karena Regina kan boleh dibilang setiap hari terbang udah belasan jam, puluhan jam kali ya. Iya. Tapi takutnya karena apa tuh? Dia bukan karena trauma, karena dia belum pernah naik pesawat. Memang dia nggak berani. Kah atau? Ya nggak tahu. Mungkin karena dia mungkin karena saya kurang tahu lah ya, banyak kan dia mungkin ada kejadian pesawat pernah jatuh atau apa. Walaupun secara analisa pesawat
kendaraan transportasi paling aman. Bener ya? Iya. Ya saya pernah baca itu, malah di darat itu beda dibanding ada Kalau pesawat lebih dilihat aman. emang jumlah korbannya atau jumlah kecelakaannya memang Lebih banyak di darat. Ya mungkin ya saya sampaikan ke ibu aja, ke ibu itu sih, udah kamu jangan takut, cobain, enak kok, Iya. kayak ke Dufan Enak kok naik aja. pesawat. Iya kayak ke Dufan, naik apa itu roller coaster. Malu serem ya. Oke. Sereman roller coaster Iya. kalau bikin berdebar. Mungkin sebagai penutup boleh ada kesan-kesan atau pesan-pesan dari seorang Regina sebagai pramugari untuk teman-teman subscriber Dapat Channel. Paling sih buat teman-teman yang mau jadi pramugari atau pramugara, mau join dengan dunia penerbangan, gak usah mikir yang negatif-negatif, yang apa kata orang. Kalau kerja di penerbangan tuh bakal kayak gini, susahnya, tesnya, insecure. Gak usah, kita coba aja dulu, fokus, percaya diri, dan serahkan semuanya sama Tuhan. Itu pasti Tuhan akan atur semuanya. Yes, betul. Tuhan punya waktu untuk kita gitu. Dia udah persiapkan semuanya itu. Kalau misalnya kita fokus, kita percaya, ya pasti bakal dapat sesuai dengan apa yang kita usahain. Selalu ada jalannya. Iya, pasti akan ada jalannya. Jadi kesimpulan ada 3 nih guys. Pertama, dari seorang Regina memberikan pesan, kita semua harus fokus, betul ya. Yang kedua, percaya diri. Dan yang ketiga, kita percaya kepada Tuhan dan kita serahkan pada Tuhan gitu ya. Saya percaya sama Tuhan sih awalnya. Iya, Kita harus iya. serahkan semua Oh, sama oke. Tuhan. Percaya sama Ini poin Tuhan. 1 nih. Iya. Oke. Percaya sama Yang Maha Kuasa, karena kita akan ada jalannya. Ya, begitu kalau kita percaya dengan Yang Maha Kuasa ya. Oke, keren sekali nih Regina. Thank you for coming. Regina Wahid guys, ini luar biasa sharingnya, ngobrol-ngobrol serunya ya. Kapan-kapan mungkin bisa terbang bareng. Iya. Ya bisa. Aku juga bisa bawa pesawat loh Regina. Iya, Pesawatan. pesawatan. Iya, keren sekali. Oke, Oke kita deh, tutup. kita langsung tutup aja di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya bareng kita di Dapat Channel. Tentunya bareng balik lagi nantinya bareng gua Daniel dan Gue Peter. pastinya dengan narasumber-narasumber lain yang gak kalah serunya. Jadi saksikan terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dapat Channel, dapat banget.